Siesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak Ibu sehat-sehat sedaya. Utang-utang lunas dereng. Pak. Semoga cepat lunas yuk. Komputer kaminya kompak, semoga cepat lunas. Kalau lunas, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ingkang kula hormati Takmir Masjid Baitur Rahman, yang saya hormati pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Bumi Utara, sesepuh Pak Kakung kami Pak Haji Supri, dan sedaya tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mobil khusus teman haji kami, alumni bimbingan Haji Aisyah, Bapak Haji Surajuddin, kali itu oleh Pak Karom, Pak Karun, Pak Suyitno. Alhamdulillah beliau berangkat bersama 191 jamaah Aisyah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu yang belum tindak haji ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tindak umroh dan haji. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini saya diminta untuk memberikan kajian. Tema yang kita kaji adalah 10 cara agar hati tenang ketika mendapatkan ujian sakit, tanpa harus Bapak Ibu sekalian ke dokter atau tumbas obat teng apotik. Ketika Allah memberikan ujian sakit, justru hati kita tenang, kemudian pikiran stabil, dan itu pahala dari Allah dan cepat sembuh. Itu kan sebuah cita-cita dari setiap orang yang mendapatkan ujian sakit. Bapak Ibu yang Allah hormati, tentu doa saya dan Bapak Ibu sekalian adalah senantiasa minta sehat. Sehat yang kita minta adalah sehat lahir, sehat batin. Yang kita minta kepada Allah apa Bapak Ibu? Sehat lahir, sehat. Jamaah haji tahun 2025 Bapak Ibu yang belum kembali sampai sekarang, belum ketemu itu 3 orang. Luar Jawa 2, tiang Jawa Timur setunggal. Usia 60 tahun ke atas, tapi psikisnya sakit mental, demensia. Demensia ini nomor bahasa Jawinya. Terus enggak ingat niku karena boten
bawa tanda sehingga kemudian berjalan sesuai dengan ketika lihat jalan mau, sehingga kita tetap diminta sambung doa semoga ketemu terutama dalam kondisi sehat minta. Maka doa kami di Mekah itu Bapak Ibu sekalian, lipun jamaah haji niku sehat fisiknya, sehat juga minta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, suatu saat saya dan Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah sehat terus. Suatu saat akan mengalami sakit. Apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim dan muslimah ketika saya dan Bapak Ibu sekalian kemudian tertimpa sakit? Ada 10 resep yang Allah dan Rasulnya tuntunkan kepada kita. Resep kaping setunggal, ketika Bapak Ibu sekalian tertimpa sakit, yang pertama lakukan 4 hal. Apa itu? Rela menerima ketetapan Allah. Kaping setunggal roh, rela menerima ketetapan namanya takdir. Kemudian nomor kali bersabar. Yang nomor 3 niku berprasangka baik kepada Allah. Husnul. Kaping sekawan ikhtiar, berusaha mencari kesembuhan. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu sekalian dilalah kemudian ditimpa musibah, ditimpa sakit, maka yang pertama harus kemudian ikhlas kita menerima takdir, sembari mengoreksi kenapa saya kok tertimpa sakit. Karena setiap sakit, setiap penyakit mesti wonten sebab. Mesti wonten apa? Sebab. Saya sebelum berangkat haji rutin check up teng PKU Wates. Karena setiap bangun tidur tumit kalau nginjak lantai sakit. Terus sebagian jari jemari kalau ditekuk sakit. Padahal dokter kerja yang berat-berat. Kemudian dicek, ternyata asam apa? Asam aurat tinggi. Berapa Ustaz? 9,9. Mantap nih. Idealnya ya 7 ke bawah. 7. Loh kok iso ya? Ya sudah takdir. Cuma wonten ikhtiar, janjani nopo iso sama. Oh ternyata suka makan gorengan. Nomor kali jeruk. Karena kalau jeruan itu sing enak itu. Jadi wonten sebab penyakit ini. Sehingga kemudian mulai banyak minum air putih, apalagi kemudian rajin olahraga. Untuk sementara puasa dulu yang dulunya, yang salah satunya juga kacang-kacangan, jeruan, dokter siap. Ikhtiar itu sembari berdoa kepada
husnudzon, berbaik sangka. Ini penting. Karena salah satu ketenangan batin itu berbaik sangka. Jangan kalau tiba-tiba sakit, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, kepada orang, sehingga menimbulkan energi positif. Nomor kali itu cepat sembuh. Nomor 3 itu pahala dari Allah. Yang nanti kita jelaskan salah satu faedah sakit. Jangan sampai Bapak Ibu tertimpa sakit justru berburuk sangka dengan kalimat, ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah, sholat lu tak jaga, aku wis haji, aku wis sedekah, tapi kok malah ditimpa ini buruk sangka. Mana Rahman Rahimu ya Allah. Nomor kali yang susah itu kalau suudon kali tetangga, sakit yang dituduh tetangga, get disantet atau nopo, ini tuh buat menyalahkan tetangga. Oh, aku lewat di rumahnya kemarin dia terus dalam tidur kok mimpi dia mimpi dijadikan dasar. Jadi kalau Bapak itu mimpi wajah tetangga nyakiti tiba-tiba sakit, bukan berarti tetangga itu kemudian mirip sesuatu bikin sakit. Yang bikin sakit itu Allah, Bapak. Tetangga itu nggak punya kuasa. Itu yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kulluhu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan, mengherankan kata Rasulullah, kehidupannya orang beriman. Di tingkatan beragama itu ada 3 tingkatan beragama. Paling rendah itu Muslim, agak naik sedikit mukmin, paling tinggi itu Muslim. Jadi kalau sudah Muslim itu senantiasa merasa diawasi Allah. Kena musibah, gak kena musibah bersyukur, itu muhsin. Jadi kalau mukmin itu tengah-tengah. Menakjubkan kehidupannya orang beriman itu, seluruh urusannya itu baik. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, sehatnya ya berpahala, sakitnya ya berpahala. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, menakjubkan kehidupannya orang mukmin. Beda orang yang tidak beriman. Napa kata Rasulullah SAW? Dan itu tidak bisa diperoleh kecuali orang beriman. Sampai ngapunten Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal dunia antara orang beriman kali Allah dan bukan beriman, itu beda. Makanya ketika orang beriman meninggal dunia, bersyukurlah. Kenapa kok bersyukur? Karena kematian bagi orang beriman adalah kebaikan dalam akhir kehidupan. Kok bisa kebaikan Pak Ustaz? Kaping setunggal pun ditutup melakukan peluang keburukan. Nomor kali orang beriman itu dirindukan oleh Allah untuk mendapatkan balasan kebaikan-kebaikannya yang selama ini diimani. Tanggung di surganya Allah SWT. Itu cuma orang beriman. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, kenapa kalau orang
asabatu sarra syakar. Kalau entuk sesuatu yang nyenengke syakar. Orang beriman itu bersyukur. Dikasih sehat, alhamdulillah, dengan lisannya. Dalam hatinya niku ngaku kalau sehat niku boten usaha kita piyambak, tetapi semata-mata karena pemberian Allah. Nomor 3, melakukan segala bentuk kegiatan dengan sehat Bapak Ibu sekalian niku di jalan yang diridhoi Allah. Niku bentuk syukur. Dan sebaliknya, jika ditimpa ujian kecil besar, sabar. Dia sabar. Sabar niku Bapak Ibu wonten doa, wonten ikhtiar niku sabar. Boten sabar niku menang. Makanya Bapak Ibu sekalian, seberat apapun sakitnya orang beriman, niku boten enten putus asa. Boten enten ceritanya orang beriman sakit kok stres. Niku boten orang beriman. Niku kiat yang pertama, supados Bapak Ibu sekalian ketika ditimpa sakit, benten nang hatinya, benten nang pikirannya, kemudian entuk pahala, entuk pertolongan Allah, maka ketika tertimpa penyakit, rela terhadap takdir, bersabar, kemudian berbaik sangka kepada Allah dan ikhtiar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, sakit niku salah satu penebus dosa bagi orang beriman. Jadi setiap sakitnya orang beriman niku Bapak Ibu sekalian, penghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yumradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun illa haqqallahu bidzalika khataya kama tamhattul waraq minas syajar." Rawahu Ahmad. Tidaklah sakit seorang mukmin, laki-laki, perempuan, tidak boleh, tidak pula seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan ketika orang mukmin itu sakit, maka gugurlah kesalahan-kesalahannya seperti dedaunan yang pun gugur karena untua dari pohonnya. Oh, berarti Bapak Ibu sekalian, wonten cara Allah, kasih sayang Allah itu Allah kasih sakit karena wonten dosa yang boten bisa terhapus kalau cuma istighfar. Kecuali Bapak Ibu sekalian sakit. Kalau sakitnya orang beriman penebus dosa, berarti nopo yang disusahkan, nopo yang disedihkan. Berarti wonten nikmat sakitnya orang. Cuma boten minta sakit. Halo? Walaupun wonten pahala, boten bareng minta sakit. Cuma kalau ditakdirkan sakit, maka harus menerima dengan ikhlas. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kiat supados ketika kita terkena ujian sakit, ben tenang hati, pikirannya tenang, entuk pahala, entuk pertolongan Allah. Sakitnya orang beriman itu mengangkat derajat dan menambah kebaikan. Setiap orang beriman kena ujian penyakit, maka sungguh orang beriman itu akan diangkat derajatnya, akan ditambah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda,
ma min muslim yushaku syaukatun fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyyat anhu baha khati'ah. Rawahu Muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang kakinya tertusuk duri atau lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Suatu saat Bapak Ibu sekalian dilalah, Bapak Ibu sekalian buatan pakai sandal, ternyata tertusuk duri, tertusuk paku atau lebih dari itu, maka ketahuilah Allah sedang mengangkat derajat kita bersama. Syaratnya orang yang itu beriman. Maka ketika tertusuk, kakinya tersandung terus luka, yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten malah misu-misu, boten malah nyalahkan batu, boten malah nyalahkan pasangan yang teledor. Namanya ada suami istri lagi mau ke pasar, kok malah tiba. Yang dibonceng boten malah innalillah, malah nesui. Ora guna. Duh malah tangkai. Jipun langsung jatuh ke pripun mulai jadi nantang kali. Spionnya yang pecah nggak mungkin kembali. Jenengan luka nesu-nesu juga tidak akan sembuh. Kalaupun tiba, ini qadarullah, ini pun takdirnya Allah. Tinggal besok kalau naik motor ya hati-hati. Kenapa kamu? Ada orang itu suami istri saking saling jengkel karena tiba, orang terima malah pasangannya jalan diambil ke pasar, ramau di bonceng juga. Itu biasanya cepat masuk rumah sakit. Kemudian kiat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sungguh penyakit yang Allah timpakan bagi orang beriman, salah satu cara untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yakuna lahu 'indallah al-manzilah fama yablughuha bi'amalihi fama yazalu Allah yabtalihi bima yakrahu hatta yablugha." Sungguh seorang akan memperoleh kedudukan di sisi Allah tidaklah diperoleh dengan suatu amalan. Allah senantiasa terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya hingga orang itu memperoleh kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kemudian ada para nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian kena penyakit ujian, boten sahmune, aku ini rajin sholat kok malah kata penyakit yo. Orang yang nggak sholat kok malah sehat terus. Ini salah. Membandingkan sesuatu yang tidak layak dibandingkan. Bandingkanlah orang yang rajin sholat dengan yang sama sholat. Bandingkan orang yang nggak sholat kali orang yang tidak sholat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian cara Allah mengangkat derajat. Saya contohkan 2 kisah Nabi. Kaping setunggal kisahnya Musa
Musa ketika masih bayi. Nabi Musa itu Bapak Ibu hidup pada zamannya raja bernama sinten? Fir'aun. Fir'aun itu jadi raja niku dibisikkan kali penasehatnya Fir'aun sesok niku wonten tiang yang lahir dari rahim penduduk Bani Israel itu laki-laki yang nanti akan merusak kedudukan. Terus nih patene wae setiap bayi perlaki-laki yang itulah. Setiap wanita kok lahir laki-laki langsung patene. Ben kedudukanmu tetap langgeng. Qadarullah Bapak Ibu sekalian, Ibunda Musa niku lahir pas wonten pelaturan. Ben boten dipateni, kemudian Musa kecil niku diletakkan di wadah, dihanyutkan di sungai boten Morogoro. Sungai apa? Sungai. Jenengan boten sampun share cukup pun tulis di YouTube Sungai Nil wis keluar. Dilarang, apa dilarang? Saat dihanyutkan dengan kondisi sedih hati bayi jadi sedih Bunda Musa. Allah takdirkan istrinya Fir'aun Asyah itu boten dari putra mandul. Dilarang lagi nyuci pelayannya di sungai ini. Lihat wadah diambil ternyata bayi. Sedih, nangis sampai bengkak kedua mata ibundanya Musa. Dibawa ke istana. Terus istrinya Fir'aun itu dialog. Mas, ibu-ibu kalau panggil suami mas ngomong kakak. Halo. Ngomong pak. Pak kata istrinya Fir'aun, Pak aku minta satu permintaan, satu saja. Apa dek? Biasanya para suami bilang nopo bu? Apa yayang nopo, mami nopo, mai, nopo mai. Aku ini nyuci pinggang pelayan kok nemu bayi tapi laki-laki. Aku minta ini rada dipateni. Aku ini nggak punya anak. Piye kalau saya ambil anak angkat? Fir'aun itu walaupun kejam Bapak Ibu, waktu kali permintaan istri, yo, sambil senyum. Nangis Musa kecil ibu Bapak Ibu sekalian. Karena seluruh ASI susu itu nggak ada yang cocok. Kemudian diinformasikan ke publik, ke masyarakat, sinten yang cocok ASI kepada bayi ini. Pertama, untuk gaji dari kerajaan, untuk rumah. Daftar ibunya Musa tanpa menyatakan itu ibunda. Dari nangis yang sampai bengkak, akhirnya disusui cocok, kemudian ketemu ibunya yang niku bentuk dijadikan mulia ibunda Musa. Nomor kali kisahnya Yusuf alaihissalam. Yusuf niku punya saudara, dilalak saudara-saudara niku kena penyakit yang di apotik boten enten obatnya.
yang di puskesmas Lenda boten enten dokternya. Napa niku Ustaz? Penyakit hasad. Penyakit apa Bu? Hasad. Napa hasad bahasa Jawanya Bu? Wonten tetangga tumbas motor anyar meriah. Dengan tetangganya naik haji masuk rumah sakit. Rantrimo. Wonten tetangganya bangun rumah malam muni-muni, gek mau melihara. Pokoknya hasad. Kata saudara-saudaranya Yusuf, kok Yusuf ini diperhatikan terus oleh ayah? Yuk, Yusuf pateni wae. Jadi Bapak Ibu hati-hati di nopo punya anak lebih dari satu, jangan sampai bikin cemburu dalam nopo kasih sayang. Kalau anak dididik agama dengan bagus bisa paham, tapi kalau tidak bisa dididik agama dengan bagus timbul hasad. Ratrima. Sebab anak-anak hasad itu bisa dibanding-bandingkan. Banding-bandingin kakak dengan adik, adik kali kakak. Gue itu kok nilainya Yomira, lihat tuh kakak. Itu bikin sakit loh. Nopo meli anaknya kok dibandingkan kali anaknya tetangga, wis loronan. Bocah angin dikandani bodoh, anaknya sendiri kok dibodoh-bodohin. Tuh lihat anak tetangga ranking 1. Bapak Ibu yang menghormati, didik anak itu prestasi. Kalau bisa monggo kita bareng-bareng, ya, punya anak, punya cucu, kita dukung ben prestasi. Nilainya bagus. Tetapi sukses itu boten dinilai. Jadi besok kalau anak Bapak Ibu sekalian pun lulus sekolah, nilai sukses itu boten menjadi sebab utama boten. Yang menjadi sebab utama Bapak Ibu suksesnya anak punya kepribadian jujur, disiplin, taat kali tiang sepuh, pemberani, kemudian ulet, itu sukses. Walaupun boten prestasi di sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti ketemu sak rencang sekolah ketika alumni reuni rumiyin itu ada sak rencang sak kelas itu paling rendah nilainya tapi kok lebih kaya dari yang berprestasi. Benar-benar? Karena memang kaya, sukses, punya jabatan. Niku boten karena nilai pertama kali. Dunia kerja termasuk pemerintah Bapak Ibu sekalian. Orang pinter matematika nomor 1 daftar ke perusahaan, tapi tidak punya sifat jujur, maka nggak ada manfaat. Daftar tengku di mawon, kalau tidak punya sifat jujur tapi pembohong, maka nggak ada yang mau kerja sama. Makanya banyak orang itu cari pegawai yang jujur itu angin. Mencari pembantu di rumah, kalau tidak jujur, maka harta Bapak Ibu bisa. Padahal Masya Allah pinter anaknya, gesit, tapi ya itu penting. Sehingga kalau andai kata
Bapak Ibu punya anak yang nilainya rendah, boten sah kecewa. Justru dibangkitkan semangatnya, didoakan. Potensi apa kelebihannya dari kakaknya, niku didukung. Jadi kayak saya anak pertama, anak kedua niku Allah kasih lain. Anak pertama niku Allah kasih ujian karena ketika lahir niku pada waktu itu karena belum punya uang ditarik untuk dicesak niku mahal. Ditarik pengaruh boten Pak Dokter ke enggak, cuma kepalanya nanti kayak telur. Cuma nanti dia lupa apa? Jadi betul-betul bisa kembali. Tapi nggak cacat kok, enggak, ya sudah. Terus sakit 1 tahun itu harus pakai obat terus. Belum sampai 1 tahun, nggak sengaja disundul. Sama disundul. Ada nggak sengaja disundul. Lahir kemudian ada, jadi nggak sama asinya itu nggak sempurna. Anak yang kedua itu asinya sempurna 2 tahun, tidak pernah sakit. Ternyata bagus sekalian, dari sisi IQ bagusan yang kedua. Masuk ke MTS Klaten, di takfir itu, adiknya bisa rampung 30 juz, kakaknya mandek. Sakpol poleng itu cuma 11 juz, tak kuat. Kakaknya minta daftar kuliah. Mau kayak bapaknya kuliah S1 agama. Kepalanya menggeleng-geleng. Terus mau apa? Mau kuliah desain grafis. Nampak desain grafis Pak? Jadi kalau ada ini yang kalender itu kan butuh desain grafis. Jadi mendesain kalender, mendesain kayak sambutan sambul Quran. Ya restoran dipaksa. Lalu yang mau kuliah anak. Ya saya harus rodo nama. Karena ada orang tua itu anaknya stres, bapaknya ibunya stres. Suruh dipaksa masuk kedokteran, padahal anaknya nggak mau kedokteran. Rampung kedokteran anaknya stres, bapak ibunya stres, semuanya stres. Lalu anak yang kuliah padahal ibunya kok malah maksa. Nah yang kedua itu sesuai keinginannya, walaupun nggak disuruh. Daftar Fakultas Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tapi masing-masing punya kelebihan kekurangan, sehingga semuanya kita doa. Boten kemudian mengangkat satunya. Maka Yusuf itu Bapak Ibu sekalian, pateni wae, orang dipateni, dibuang wae, buanglah ke sumur. Bang dibuang ke sumur, Bapak Ibu sekalian, ditolong oleh orang pedagang. Karena nimba kok ketemu bocah kok putih, sementara yang nimba itu kulitnya hitam. Terus pikirannya itu bisnis. Ini tol didol ke raja. Raja kemudian dijadikan anak angkat oleh raja dan permaisuri. Kemudian setelah dewasa menjadi remaja yang tampan, belum rampung ujiannya Bapak, digoda oleh istrinya raja. Belum rampung kemudian dituduh. Yusuf memulai. Kemudian masuk penjara. Berapa kata para ulama? Lebih 3 tahun Yusuf masuk penjara.
sekalian. Sampai ketemu Yakub ayahnya niku pun sepuh. Dalam keadaan matanya beliau buta karena nangis terus. Nanti bisa dibaca kisah yang full, boten pindah ke ayat teng surat lain, niku kisahnya Nabi Yusuf. Akhirnya Yusuf kemudian lama penderitaannya. Setiap penderitaan mesti ada selesai. Setiap sakit mesti ada sembuh. Setiap tanjakan mesti ada turunannya. Akhirnya bisa nafsirkan mimpi, kemudian dibebaskan, kemudian dijadikan bendahara negara. Wah, jadi lama. Ternyata ujian itu bisa mengangkat derajat seseorang. Cuma makanya bagi orang beriman itu ujian bisa mengangkat derajat. Kemudian amalan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sakit niku Pak, bukti Allah niku mencintai Anda. Rasulullah SAW bersabda, Inna idomal jaza ma idomal bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Rawahu Tirmidzi. Sungguh besarnya balasan disertai dengan besarnya cobaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin besar cobaan, semakin besar pahala. Makanya ujian niku disesuaikan dengan kedudukan Bapak Ibu. Kemudian kata Rasulullah, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah memberi cobaan kepada mereka. Jadi kalau Allah mencintai satu kaum, satu hamba direndah, itu Allah kasih cobaan, kasih ujian. Kalau hamba ketika diuji niku bersyukur, bersabar, maka Allah akan tolong dia, akan angkat derajatnya, akan dihapus dosa. Tapi kalau kemudian ketika dikasih ujian kok malah dia botan terima, malah justru kufur, kasih ujian malah sholat, kasih ujian malah keluar kata-kata jorok, kata-kata kasar, maka Allah murka. Niku angel sungguh. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian justru berbahagia. Kemudian kiat yang berikutnya, ketika kita diberi penyakit oleh Allah agar hati pikiran kita tenang dan mendapatkan pertolongan Allah, sadarilah bahwa sakit membawa kepada muhasabah, introspeksi, dan tidak sakit membuat orang terpedaya. Sungguh Bapak Ibu sekalian, orang kalau menderita sakit, dia akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada petunjuk Allah, dan memulai untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya dari kekurangan selama ini dan menyesal. Biasanya orang sakit kemudian baru, ya Allah saya mohon maaf, ya Allah saya bersalah. Baru orang itu sadar. Terkadang ada orang itu baru punya sadar kalau ditimpa sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin merasakan syukurnya kita itu,
kalau nengok tetangga yang sakitnya parah. Ada orang niku Bapak Ibu sekalian ternyata tiap hari harus pakai oksigen. Saya baru paham oksigen itu ternyata mahal. Tabung aja yang kecil itu 800.000. Dan kalau diisi itu cuma habis 3 jam. Padahal dia nafasnya 24 jam. Ternyata nafas yang tiap hari kita nafas itu gratis. Baru merasakan nikmat orang bernafas kok pakai suara. Ngapunten Bapak Ibu kentut nih Pak, niku nikmat. Cuma kalau kentut tahu tempat. Kecuali nikmat kentutnya bukan sengaja. Biasanya tertidur kentut niku dimaklumi. Di pengajian tiba-tiba put, niku memang los. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang tertidur, makan itu kata para ulama, niku kunci. Kalau sudah orang mata masuk melek, niku kuncinya dubur. Tapi kalau matanya sudah lelap, kuncinya los. Maka orang tidur kok kentat-kentut di boten sanesu, pun dinikmati mawon sakamar. Karena niku di luar kesadaran. Yang terakhir nanti tanya jawab. Bapak Ibu yang hormati, kalau kita niku ditimpa sakit, ada amalan yang boten itu. Napa niku? Ibadah sholat. Ada cerita sakit kok ora sholat. Aku kata dokter, Raiso enggak boleh nyentuh banyu, Raiso belum nyentuh air. Loh terus? Ya aku ora sholat. Ya salah. Kalau enggak bisa nyentuh air karena panas, maka wonten cara namanya apa? Tayamum. Napa Bu? Tayamum. Nih, cara tayamum menurut tuntunan Tarjih Muhammadiyah. Cara tayamum wonten kalih. Sekarang yang dipraktekkan Muhammadiyah, cuma satu kali tepuk. Kalau Bapak Ibu sekalian ngapunten sender teng napa? Dinding kuning. Bismillah. Satu kali tepuk ya, kemudian ditiup. Usap. Kemuka. Selesai. Boten nepuk meleh. Boten nepuk meleh. Langsung di punggung sampai pergelangan tangan. Terus ini. Selesai. Ini tayamum. Tapi kalau di NU atau di Kemenak, kalau buku Kemenak biasanya sama dengan itu, niku 2 kali tepuk. Bismillah, muka, kemudian tepuk kulit, kemudian sampai ini sini. Ini jatah. Jadi yang Muhammadiyah niku cuma 1 kali tepuk, boten ngambil mulai langsung cuma sampai pergelangan. Boten malah guling-guling di tanah. Makanya manfaatnya ngaji niku Bapak Ibu sekalian, kita niku dibimbing. Rumiyin wonten tiyang haji dari kelompok, karena boten pernah ngaji bab tayamum, karena katanya nanti sholat tengkos makan bawa
Debu saking Kulon Progo diwadai plastik. Untuk ada petugasnya, untuk apa Bu? Untuk tayamum, karena awamnya. Jadi Bapak Ibu kalau sakit tetap melakukan kohar, bersuci. Syarat sholat itu harus suci dari hadas. Kalau nggak bisa wudu maka tayamum. Itu satu. Terus pripun sholatnya Pak Ustaz? Bapak Ibu sholatnya itu ngapunten ikan barat, jadi posisinya kayak gitu, hadapnya kayak gitu. Allah. Itu kalau bisa duduk, kalau bisa duduk, kalau nggak bisa duduk, jadi tiduran, ngapunten. Pun kayak ini ki. Kalau nggak bisa terlentang maka nih. Kalau nggak bisa lagi miring apa pun isyarat. Allah. Kalau nggak isyarat pun di sholat. Pak Ustadz, niku di napa boten bisa dimiringkan hadapnya ke timur pripun Pak Ustadz? Jadi kalau nggak bisa dimiringkan karena kita di rumah sakit, di sholat sesuai dengan keadaannya. Oh itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian dilarang ngapunten pipisnya pakai selang. Kata dokter boten pareng dicopot. Padahal mau sholat kok piye? Terus ditanya, sudah di Puskesmas Lenda sudah 3 hari. Sholat ora Pak? Ora ya aku. Iki pipisnya kan najis. Masya Allah, berarti karena tidak tahu pun tidak sholat tidak. Pripun Pak Ustaz, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kemudian ngapunten kok pipisnya pakai selang, tetap sholat dalam keadaan pakai selang. Lho kok iso? Karena kondisi darurat. Ada kaidah. Kaidahnya adalah la yukallifullahu nafsan. Niku kaidah umum. Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia. Kemudian lahirlah kaidah usul fiqh adalah bahwa segala kesulitan al-masyaqqah tajlibut taysir. Segala kesulitan maka akan membawa kepada kemudahan. Sesuatu yang asalnya boten pareng tapi karena sakit, maka Bapak Ibu sekalian boleh sholat dalam keadaan nyambung kali tempat kencing. Sholatnya tetap karena apa sah? Karena kondisinya sah. Kemudian wonten kasus meleh kena penyakit besek. Penyakit apa? Napa besek? Netes. Kayak keren. Piye Pak Ustaz, aku itu ini gimana ya seorang aku sudah nggak sholat sebulan. Ini nyata Pak. Jamaah pun punya cucu nggak sholat 1 bulan karena netes terus. Baru tanya setelah 1 bulan. Oh berarti pengajian dulu itu nggak pernah bahas tentang ketika sakit berikut. Bapak tetap sholat. Coba Pak Ustaz, jenengan tumbas orang tua. Jadi langsung Pak, bersihin dulu langsung pakai apa? Wonten batan di toko. Dia pun ditumbaske, terus pipis pun boten apa? Asal boten netes.
jenengan wis ambil wudu, boten dihiraukan tetesannya, enggak pengaruh. Wis jenengan sholat enggak sah. Selesai wudu langsung sholat. Nites enggak usah dipikirkan. Karena sah sholatnya karena kondisi darurat. Boten parang sampai bapak ibu sholat gara-gara kena penyakit, atau kemudian pun duburnya los, kentat kentut, pripun Pak Ustaz? Jenengan tetap wudu, tetap sholat. Tapi kalau kentutnya bunyi, boten sah sholat jamaah. Ben boten ganggu. Pun cukup dulu. Jadi niku, kalau bapak-bapak sakit, boten sapekso sholat jamaah. Jenengan kalau sakit, boten enten kewajiban sholat jamaah. Sholat jenengan di rumah sudah dihitung sholat jamaah selama bapak-bapak niku rutin sholat berjamaah. Karena kula niku punya jamaah pun sepuh, rajin sholat jamaah, tapi karena semangat sampai pengen nyewa tetangga untuk dorong tiap hari. Padahal duduk niku lorong, niku namanya meresok. Terus kita sarankan Mbak, jenengan niku termasuk orang-orang yang udzur mendatangi masjid. Selama jenengan pun rutin sholat jamaah di masjid, kalau ada udzur dihitung untuk pahala. Akhirnya nggak jadi nyewa tetangga, sholat di rumah. Di kalau sakit. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita menjenguk orang sakit, satu, jangan lama-lama. Halo. Nomor kali boten parang weten-weten. Tetanggaku sakit kayak jenengan, satu pekan meninggal ya. Weten-weten. Justru dihibur, terus didoakan. Terus pula, napa kata Rasulullah, orang yang datang kepada saudaranya yang sakit 70.000 malaikat mendoakan sampai pulangnya. Itu keutamaan orang jenguk orang sakit. Alhamdulillah di kampung-kampung biasanya terlestari. Nah, oleh karena itu, niki pengajian berkenaan dengan sakit, Bapak Ibu sekalian, sakit apapun boten parang prei sholat. Yang prei cuma emak-emak soleha, bagian ibu-ibu yang libur. Saat kapan Bu? Halo? Hah? Ibu-ibu kalau libur sholat saat kapan? Saat datang Bu. Boten saya diganti. Kemarin ada Ustadz, ibu-ibu yang tidak, yang haid 7 hari wajib diganti. Boten enten nggak ada ganti sholat orang yang ganti ibadah itu puasa Ramadan. Tapi kalau sholat boten diganti karena namanya haid itu darah sunnatullahnya seorang wanita. Ibu kalau kemudian haid, kemudian nifas. Tapi kalau istihadah tetap sholat. Nah, apa Ustaz istihadah? Nah, ini ada pembahasan khusus. Istihadah itu darah yang keluar, namanya darah penyakit, keluar di luar kebiasaan wanita haid. Itu namanya darah istihadah. Darah penyakit. Mandi, juga berwudu kayak biasa, bukan mandi junub. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian.
Bapak Ibu sekalian, kita buka tanya jawab. Jam saya 20.55, kurang 5 menit. Nanti bapak-bapak yang tanya, ibu-ibu gratis. Konten pertanyaan, ibu-ibu, insya Allah sinetronnya masih ada. Kenapa sinetronnya, Bu? Tersanjung. Nah, kalau nggak ada yang tanya, Bapak Ibu, satu, kalau qomat dikumandangkan di masjid, boten pareng lari-lari. Boten disunahkan Bapak Ibu baik untuk rakaat lari-lari sampai ke pencal-pencal. Justru kalau Bapak Ibu lari-lari masuk masjid nanti tersengal-sengal. Kemudian kalau sholat Bapak Ibu, kalau baca takbir, takbirnya dikeraskan sampai telinganya piyambak dengar. Contoh, Allah bergerak, boten ini lihat mulut saya Bapak Ibu. Ini namanya sholat batin, takbir batin boten bareng. Allah, dia dengar sendiri. Allah, boten bareng. Nih kok mingkem loh, takbir itu dulu Pak. Tuh, khusus bapak-bapak, kalau sholat berjamaah, cap sarungnya diletakkan di atas, ben membuatan mengganggu jamaah yang lain. Karena kalau dibaca jamaah di belakang, itu atlas, yang satunya gak ada duduk. Ibu-ibu mekenanya yang ada capnya pun dicopot jadi boten sah, mereknya ditempel dan boten mengganggu jamaah yang lain. Karena itu salah satu syarat khusyuk. Sajadah kalau pengen khusyuk di karpet yang tidak ada gambar. Nah, karpet yang warna gambarnya karpet merah, warna-warna. Allahu Akbar, ada gambar Ka'bah. Kapan aku dipanggil-panggil? Saya kira itu untuk melengkapi waktu. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya, dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran dalam menghadapi ujian, dijadikan anak-anaknya anak yang soleh-solehah, kemudian ditakdirkan kelak meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, dan semoga husnul. Demikian yang bisa kita sampaikan. Fastabiqul khairat, mohon wal qulam ma yasturun. Assalamualaikum